Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para warga belajar di seluruh dunia, dunia nyata, dunia maya, bersama Bung Kameramen sebagai mahasiswa dinamis, kreatif, dan cerdas. Kita lanjutkan kajian kita, kuliah kita membahas tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Komunis Indonesia yang dihasilkan pada Kongres yang ke-10 di Jawa Tengah tanggal 15 sampai 17 Agustus tahun 2010. Kongres hari ini sudah yang ke-12 tahun 2020. Di mana tempatnya? Tanyakan pada rumput yang bergoyang. Ustadz Alfian, kita lanjutkan lagi karena memang respon-respon tentang kelas UAT Pemendah ADART ini semakin seru, Ustadz. Ditambah ada narasi atau ada pertanyaan lah dari channel Ustadz. Perlu nggak nih kita bahas ADART PDIP? Wah, itu seru sekali tuh, Ustadz. Nah, sebelum mulai nih Ustadz, wah ini ada cemilan apa nih Ustadz nih? Ya, pemirsa, di hadapan Anda terlihat SBN. Semua butuh ngemil. Mantap. Produknya banyak, ragam rasanya, ragam warnanya, dan harganya bersaing. Mantap. Yang jelas bisa dihubungi pada pihak-pihak terkait yang nanti nomor kontaknya akan dihidangkan oleh tim daripada UAT. Siap, Ustadz Alfian. Ya memang kita buat pengetahuan saja, kita sebelum mulai emang biasa ngemil dulu dari sebuah butuh mil. Karena ini masih investor satu-satunya. Ustadz, ini kita lanjutkan di halaman 5. Sisa-sisa feodalisme yang masih berat yang dijadikan tumpuan dan didominasi oleh hubungan produksi kapitalis di pedesaan. Tetap mereka pertahankan dan dimanfaatkan oleh imperialisme dan kaki tangannya di dalam negeri. Sisa-sisa feodalisme yang masih berat itu antara lain berupa monopoli tanah oleh tuan tanah, sewa tanah berupa jasa gaji kepala desa, dan perangkat desa berupa tanah bengkok. Sewa uang, sewa hasil bumi, dan sewa kerja, serta masih merajalelanya sistem lintah darat yang menyebabkan makin tercekiknya hidup kaum tani penggarap. Teristimewa buruh tani dan tani miskin, keadaan tersebut juga dialami oleh kaum nelayan di sepanjang pesisir pantai Indonesia. Nah Ustadz, ini dia bahas kepala desa dan perangkat desa. Nah kayaknya dulu dikuasai oleh kapitalis, apa jangan-jangan yang kemarin demo sudah diolah oleh mereka, Ustadz? Ya, 11-12 ya. Jadi yang jelas sebenarnya ini adalah cerita bolak-balik. Bilang, lu jangan jahat ya. Lu nggak boleh jahat ya, yang jahat gua aja gitu. Sebenarnya ini semakin jelas buat pemirsa. Kita sedang membahas sebuah kelas bedah ADART. Ya, untuk warga belajar dimanapun Anda berada, Anda bisa memberikan komentar di channel YouTube Ustadz Alfian Tanjung. Dan nanti kita akan menyepakati kapan kita akan kuliah secara offline atau kita bicara secara Zoom atau segala macam. Betul. Kelasnya akan kita sepakati. Yang jelas untuk masalah ini jelas bahwa kelompok-kelompok PKI, kelompok-kelompok komunis yang seolah-olah pro rakyat sebetulnya meras rakyat. Betul. Dan bersikap culas dan jahat pada rakyat, sedang merasa di atas angin. Iya Ustadz, jadi mereka sebetulnya saya lihat kan PKI ini komplain katanya di desa ini dikuasai kapitalis. Tapi sekarang mereka kuasai cuman beda tuannya aja saya lihat nih Ustadz. Nah Ustadz, kita lanjutkan lagi paragraf selanjutnya. Dalam masyarakat Indonesia sekarang hanya segelintir kelas penghisap besar, yaitu kaum imperialis, kapitalis birokrat, borjuasi komprador, dan tuan tanah yang hidup dalam kemewahan dan kebenaluan, menikmati kekayaan alam Indonesia dengan melakukan penghisapan kepada rakyat. Sedang mayoritas rakyat, terutama rakyat pekerja, kaum buruh, kaum tani, borjuis kecil, di luar kaum tani, kaum nelayan, dan kaum intelektual demokratis tidak dapat menikmati kehidupan yang layak, bahkan juga tidak mengenyam hak-hak asasi dan demokrasinya. Dari paragraf ini seolah sangat pro dengan wong cilik. Apa pendapat Ustadz Alfian? Mayoritas rakyat itu ya muslim, Mas. Masyarakat mayoritas itu muslim. Jadi Anda ini mengklaim apa? Kemarin muncul dengan nama PRD pemilu 99. Iya. Dapatnya kan cuma 78 suara. Itu sejuta kaki kursi aja kagak dapet. Ini harus jadi catatan buat pemirsa bahwa memang ini sebuah upaya untuk membangun satu kami loh yang berjasa, kami loh yang berbuat. Saya nyatakan tidak. Situasi hari ini yang dirugikan adalah umat Islam yang mayoritas.
Dan untuk itu mari kita kembali kepada prinsip-prinsip syariat Islam agar negara ini menjadi negara yang dinamis. Dan kelompok PKI, lo mau ngapain lagi sih? Ya, itu kata saya dalam konteks kajian kali ini, telaah kita kali ini, bahwa apa yang tertulis ini merupakan bagian daripada klaim bahwa orang-orang mayoritas itu adalah orang yang sudah sama dengan kami. Apakah itu akan menjadi kenyataan? Sejarah akan membuktikan bahwa mereka mimpi dan mereka memang ingin mengulang kejayaan yang belum pernah kesampaian. Iya, pertanyaan Ustadz adalah, kok mereka kok seolah-olah pro wong cilik banget gitu loh. Kalau dari paragraf yang ini Ustadz. Jadi mereka tuh kayak, wah kayak bersedih, bergalau, kayak mengadvokasi masyarakat ini. Jadi, apakah karena mereka gerilya terus, akhirnya wong cilik juga senang dengan mereka, atau apa pandangan Ustadz? Yang jelas kan kelompok komunis itu dari dulu begitu. Dia bermain kamuflase. Kita bertanya siapa sebetulnya yang membuat undang-undang outsourcing. Ya. Ketika orang udah bekerja dengan tenang, orang bisa bekerja dengan gaji tetap, dia bisa punya harapan dapat pensiun. Maka setelah terluarnya undang-undang outsourcing itu, mereka berubah dari pegawai tetap menjadi pegawai kontrak. Tanyakan siapa yang membuat itu, siapa yang mengusulkan itu, di zaman rezim siapa, partai mana yang mengusulkan itu. Iya. Itu jadi perhatian. Belum kalau kita teruskan, apa-apa yang berhubungan dengan kenaikan BBM, yang berhubungan dengan pajak yang tumbuh di mana-mana, itu punya siapa? Ya, itu siapa yang berkuasa, partai mana yang mengklaim bahwa dia yang paling dominan. Maka udah saatnya kita menyatakan bahwa rezim ini sudah bisa ditengok dengan suasana psikologi kebatinan orang-orang di tahun 64, 65, 66, artinya ada kerja-kerja perjuangan yang harus segera dirumuskan dengan metode yang harus dibuat baru dan kerja untuk mengalahkan musuh-musuh rakyat, musuh masyarakat, dan musuh negara secara hakiki. Nah, Ustadz, kita bacakan paragraf untuk bagian akhir sesi kelas UOD kali ini, Ustadz. Dalam masyarakat Indonesia masa kini, terdapat kontradiksi-kontradiksi dasar yang pada pokoknya tidak berbeda secara fundamental dengan kontradiksi dasar dalam masyarakat setengah jajahan dan setengah feodal. Kontradiksi dasar yang memberikan sifat kepada masyarakat Indonesia itu adalah kontradiksi antara rakyat Indonesia dengan kaum imperialis, kontradiksi antara rakyat Indonesia dengan kapitalis birokrat dan burjuasi komprador, kontradiksi antara kaum buruh Indonesia dengan kapital, dan kontradiksi antara kaum tani dengan tuan tanah feodal. Sedangkan yang menjadi kontradiksi pokok, yaitu kontradiksi yang menjadi kunci penyelesaian kontradiksi-kontradiksi lainnya, adalah kontradiksi antara rakyat Indonesia dengan kapitalis birokrat, burjuasi besar, dan tuan tanah feodal yang secara terpusat diwakili oleh kekuasaan di Indonesia sekarang. Nah, Ustadz, saya menarik ya. Di ADRT ini saya belum menemukan ya, mungkin karena ini masih awal ya, saya belum menemukan mereka ini menyindir orang-orang beragama. Nah, dia jadi lebih fokus karena kapitalis itu menyusahkan, bikin orang miskin. Oke lah, lu jadi sosialis, lalu jadi komunis lah, supaya lu sama rata sama rasa. Jadi, saya belum menemukan mereka menyindir-nyindir lah ya, atau menyebut-nyebut orang-orang beragama, baik Islam, Kristen, Katolik, atau agama lainnya. Ini kenapa? Atau mungkin memang tahap awalnya mereka belum ke sana? Gimana, ya, Ustaz? Rasanya buat pemirsa, kita punya satu mahasiswa sekaliber Bung Kameramen, maka Ustadz Alfian Tanjung harus kembali membaca referensi-referensi. Dulu di Banten itu, taunya PKI itu Partai Kiai Indonesia. Allah, innalillahi. Jadi memang orang-orang komunis sejak dulu, di mana-mana negara-negara yang keagamaannya kuat dan luas, biasanya mereka menyembunyikan kesejatian mereka. Oh gitu. Mereka menyembunyikan bahwa mereka tidak anti agama, padahal bohong. Mereka mengatakan mereka tidak anti HAM, padahal bohong. Iya. Mereka tidak anti demokrasi, padahal bohong. Itu terjadi di Banten. Di Sulsel misalnya, di Sulawesi Selatan itu dulu banyak petani-petani yang sebenarnya mereka tidak terorganisir. Iya. Kemudian ada tawaran dengan nama Barisan Tani Islam. Sebenarnya itu adalah bohong lagi. Karena BTI itu sejatinya bukanlah Barisan Tani Islam, tapi Barisan Tani Indonesia, merupakan organ daripada unit otonom daripada gerakan PKI. Nah, kalau di kelompok Islam namanya STII, Sarekat Tani Islam Indonesia. Itu mungkin perlu diketahui. Jadi artinya kalau kita teruskan pembicaraan-pembicaraan ini akan membuat kita semakin mengerti bahwa hari ini komunisme PKI muncul dengan penampilan baru, tetapi sesungguhnya esensi, substansi, misi, ideologi, filosofi mereka tetap. Jadi saya ingin katakan itu. Nah, kalau kita teruskan mereka sudah berpenampakan seperti kasus di gerakan buruh.
Dulu di zaman PKI dulu namanya SOBSI, SOBSI. Sekarang namanya SBSI. Dan konon untuk gerakan buruh ini pelakunya anak keturunan. Maksudnya apa? Bapak beranak. Dulu namanya adalah Bebas Pak Pahan. Ya, dia adalah ayah daripada Muchtar Pak Pahan. Iya. Muchtar Pak Pahan itu adalah seorang non-Muslim, dia orang kafir, yang mana mereka kemudian menjadi tokoh buruh, yang dimana-mana istrinya selalu pakai jilbab, padahal dia bukan Muslim. Mantep banget. Dialah yang memberikan satu advokasi kepada sebuah perusahaan PT Maspion yang waktu itu buruhnya sekitar 7.000 lebih mau eksodus. Dan kalau ayahnya dulu banyak bermain di pertanian, yang mana dia betul. mencangkul kepala Letu Sujono, dicangkul sampai lepas kepalanya. Dan artinya memang gerakan-gerakan komunis PKI ini sebenarnya sekarang sedang merasa di atas angin. Jadi kembali persoalan apa yang tadi dipertanyakan tentang bagaimana dan bagaimananya. Jadi mereka sebenarnya ingin melakukan prakondisi, ingin merebut hati rakyat, ingin membuat mereka seolah-olah bahwa mereka tuh tidak ada urusan dengan kejahatan yang katanya di buku-buku sejarah itu bohong, dan berhasil dengan adanya permintaan maaf, dengan adanya rencana mengunjungi kampung-kampung mereka, dengan ada rencana untuk menjemput mereka ke berbagai negara di luar negeri. Setelah pemerintah mengaku bersalah, Presiden Joko Widodo akan mendatangi dan menyantuni para korban 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu, termasuk korban peristiwa 1965 dan juga 1966. Selain para korban di dalam negeri, para pelarian politik yang meninggalkan Indonesia saat peristiwa G30S juga akan disantuni dan dipersilahkan untuk pulang. Ini merupakan satu isyarat buat para santri, buat para warga belajar, buat siapapun. Kelas UAT, ADART akan jumpa dalam sesi-sesi belajar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.